Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan konseling gizi dengan pasien kasus besar, yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2 dan asam urat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Vera Ratna Putri Anggiani dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait intervensi menu yang sudah saya berikan kemarin. Gimana Bu, menu yang saya berikan kemarin enak? Enak. Nah, untuk keluhan yang masih Ibu rasakan apa Bu? Masih pusing. Jadi sering pusing ya, masih pusing. Kemudian untuk keluhan mengenai asupan makan, misalnya masih sering haus, sering buang air kencing, masih itu masih berarti sering haus masih ya. Kemudian apa lagi Bu selain itu? Sesak. Oke, sesak. Sudah Bu, hanya itu keluhannya. Nah, selanjutnya yaitu mari kita lakukan penimbangan berat badan Bu. Ibu menghadapnya ke depan dan saya akan melihat hasilnya. Silakan. Nah, hasilnya masih tetap seperti kemarin saat asesmen, yaitu 53 kilo. Silakan kembali Bu. Jadi kemarin diet yang sudah saya berikan ke Ibu itu merupakan diet diabetes mellitus 1700 kalori Bu, begitu, dan rendah purin untuk mengatasi kadar glukosa darah Ibu dan asam urat Ibu. Dan di sini ada untuk pengetahuan Ibu, diabetes mellitus itu apa, asam urat itu apa. Jadi diabetes mellitus itu atau biasa disebut kencing manis ya. Nah, saat ini itu penyakit gangguan metabolisme, biasanya itu gula dalam darah itu tinggi Bu, gampangnya itu. Kemudian tujuannya diet yang saya berikan yaitu yang pertama untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan Ibu, karena dari hasil asesmen kemarin kebutuhan Ibu itu kurang dari kecukupan. Selanjutnya yaitu mempertahankan kadar gula darah Ibu. Kemarin hasil laboratorium gula darah Ibu sewaktu itu tinggi. Kemudian mempertahankan berat badan menjadi normal. Ibu tadi sudah melakukan berat badan, penimbangan berat badan, dan berat badan Ibu masih dalam angka normal begitu. Kemudian untuk mengurangi atau mencegah komplikasi hal ini, karena penyakit diabetes mellitus itu bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain begitu. Dan untuk syarat dietnya di sini kebutuhannya dihitung menggunakan rumus perkayaan Ibu, yaitu rumus yang khusus digunakan untuk menghitung pasien diabetes begitu. Selanjutnya kebutuhan proteinnya 10-15%, kebutuhan karbohidratnya 55%, dan ini selanjutnya ini yang penting Bu, penggunaan gula murni, yaitu misalnya gula pasir Bu, itu sangat dibatasi untuk penderita diabetes mellitus. Sering mendengar itu kan Bu? Ya. Begitu. Kemudian seratnya Bu, serat ini apa sih? Serat itu biasanya yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan, itu jumlahnya 25% dari kebutuhan Ibu begitu. Dan di sini apa sih dalam menjalankan diet ini, pengaturan makanannya bagaimana, dan ada makanan yang dibatasi dan dianjurkan Bu. Kemudian dari sumber karbohidrat, yaitu sumbernya bisa nasi itu, tetapi dalam hal ini karena Ibu menderita diabetes ya, ada beberapa makanan pantangan Bu, yaitu sumber karbohidratnya. Ibu biasa mengkonsumsi nasi. Kalau biasa mengkonsumsi nasi itu bisa diganti Bu. Misalnya sumber karbohidratnya dari kentang, dari roti tawar, dari crackers, dari nasi merah. Karena itu bahan-bahan makanan yang sudah saya sebutkan itu merupakan bahan makanan yang rendah gula Bu, begitu. Dan untuk Masnya bisa memantau kebiasaan makannya Ibu di rumah. Misalnya Ibu suka makan nasi, itu bisa diganti ya Mas. Misalnya diingatkan, nah jangan makan ini Bu, kentang aja. Yang simpel-simpel saja, misalnya kentang bisa direbus atau roti tawar dengan selai stroberi dan lainnya begitu ya. Dan untuk makanan yang dibatasi itu yang sudah saya sebutkan, yaitu nasi Bu. Nasi itu harus dibatasi untuk dikonsumsi. Kemudian ubi, singkong, jagung itu juga dibatasi. Dan makanan sumber karbohidrat yang aman untuk Ibu itu yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya roti tawar, beras merah atau nasi merah, kemudian ada crackers maupun yang lainnya. Kemudian di sini sumber protein hewani Bu. Protein hewani itu contohnya kan daging-dagingan, dari ikan, dari telur begitu. Nah, ini yang tidak dianjurkan untuk Ibu, ini protein yang memiliki purin tinggi Bu, untuk mengatasi
asam urat ibu, yaitu contohnya berasal dari jeroan. Ibu tahu jeroan kan Bu? Contohnya apa misalnya Bu? Jeroan ayam. Jeroan ayam, hati, ginjal, otak, dan lain-lainnya itu merupakan makanan yang sangat dibatasi untuk penderita asam urat begitu Bu. Itu pantangannya untuk penderita asam urat yang pertama. Dan kemudian sumber protein nabati, misalnya yang tahu, tempe itu juga dibatasi untuk penderita asam urat. Penggunaannya satu hari boleh 50 gram. 50 gram itu setara dengan tempe satu potong itu Bu. Satu kotak itu beratnya 50 gram. Itu ibu bisa dianjurkan hanya makan separohnya itu dalam sehari Bu. Jadi ibu satu hari hanya boleh mengkonsumsi tempe itu setengah potong itu, atau tahu seperempat potong. Begitu. Kemudian untuk sayur-sayurannya ini juga ada pembatasan yang mengenai sayuran yang memiliki purin tingkat sedang, yaitu misalnya bayam, kangkung, asparagus, daun melinjo ataupun yang lainnya itu juga dibatasi. Dan selain itu boleh dikonsumsi oleh ibu. Dan buah-buahan di sini juga ada pembatasan untuk penderita diabetes, yaitu misalnya buah-buahan yang memiliki gula tinggi Bu. Dan di sini pemilihannya yaitu misalnya yang dianjurkan yaitu jeruk, apel, pepaya, jambu air, dan salak. Di sini ada contoh-contohnya, ibu bisa melanjutkan membacanya sendiri, contoh-contoh yang dianjurkan dan tidak. Kemudian minuman yang tidak dianjurkan yaitu minuman manis Bu, terutama ya, sudah paham untuk itu kan. Nah, minuman manis dengan tambahan gula. Sebenarnya penderita diabetes masih boleh untuk mengonsumsi gula, tetapi hal ini pemilihan gulanya ini pemilihan gula dengan rendah kalori atau bebas kalori Bu. Ibu sudah mengetahui hal itu, sudah pernah disarankan oleh tenaga kesehatan yang lain atau belum? Sudah ya. Jadi untuk pemilihan gulanya, gula dengan gula diabetes. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan, yang dianjurkan untuk ibu yaitu misal pengolahan makanannya itu dihindari itu yang digoreng Bu. Yang dianjurkannya itu yang ditumis, yang dikukus dengan pengurangan atau pembatasan penggunaan minyak, begitu ya. Kemudian di sini ada contoh menu untuk makanan ibu sehari. Nah, di sini contohnya, dan masnya itu juga harus memonitoring atau melihat makanan apa yang dikonsumsi oleh ibunya sehingga dapat mempengaruhi kadar gula darah maupun kadar asam uratnya ya Mas. Yang pertama yaitu di pagi hari. Tadi sudah saya jelaskan bahwa makanan untuk penderita diabetes dapat diganti dengan roti putih. Itu memiliki kadar gula darah yang rendah. Jadi di pagi hari saya sarankan mengkonsumsi roti putih dengan selai stroberi. Kemudian ada telur rebus. Dan di sini ada menggunakan lalapan yaitu selada ataupun yang lainnya. Kemudian saya lanjut langsung. Kemudian untuk di siang hari yaitu menggunakan nasi, semur daging, tempe. Dan di sini tempenya sesuai yang sudah saya sarankan yaitu hanya setengah potong ya Bu, 25 gram. Dan untuk itu ada sayurannya, bisa cah sayur, macam-macam sayur boleh. Kemudian ada buahnya jeruk. Dan di malam hari yaitu ada nasi lagi, pepes ikan. Kemudian ada sayurannya, tumis sayur begitu. Dan ada buah apel. Dan di sini ibu harus mengkonsumsi di antara makan pagi dan makan siang harus mengkonsumsi selingan Bu. Selingan itu apa? Selingan itu makanan atau biasa yang kita sebut tuh jajanan atau cemilan begitu ya Bu. Dan saya anjurkan itu ada puding dari olahan buah-buahan begitu. Misalnya dari jeruk lagi, atau selain jeruk juga misalnya dari paya ataupun yang lainnya. Dan untuk selingannya di sore hari yaitu menggunakan puding pisang bisa Bu. Kemudian saya anjurkan selain ini ibu mengkonsumsi susu diabetes Bu. Sekarang banyak sekali susu diabetes pabrikan dan itu sangat bagus untuk menurunkan kadar glukosa darah ibu begitu. Itu efeknya itu sangat bagus untuk mempengaruhi kadar glukosa darah ibu begitu. Dan ini merupakan ada bahan makanan penukar. Bahan makanan penukar itu apa sih? Kalau masnya sama ibunya belum tahu, yaitu bahan makanan isinya itu hanya bahan makanan Mas. Dari mulai sumber karbohidrat, sumber protein itu ada semua. Nah, hal ini itu digunakan untuk mencari variasi makanan. Misalnya
saya anjurkan untuk mengkonsumsi nasi yang setara dengan nasi yang memiliki kandungan gizi itu sama. Di sini misalnya apa? Roti putih 2 iris beratnya 70 gram. Nah, itu setara dengan nasi begitu. Dan seterusnya di sini ada sumber protein hewani terbagi menjadi 3. Protein hewani rendah lemak, lemak sedang, dan tinggi lemak. Masnya bisa memilih protein hewani setidaknya yang rendah lemak dan lemak sedang. Begitu. Dan untuk seterusnya di sini ada buah, ada sayur yang lainnya bisa diterapkan ya Mas dan Ibunya untuk pemilihan makannya untuk melakukan diet di rumah. Dan untuk kebiasaan Ibu olahraga bagaimana Bu? Enggak olahraga. Oh, masih tidak olahraga ya, begitu ya. Dan untuk masalah olahraganya harus ditingkatkan begitu Bu. Untuk intensitas waktunya bisa misalnya dari sedikit-sedikit 15 sampai 30 menit setiap harinya dengan olahraga yang ringan-ringan Bu. Bisa dari senam di rumah, bisa jalan santai, bisa bersepeda ataupun yang lainnya bisa dilakukan dengan keluarganya begitu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak. Nah, jika tidak ada yang Ibu tanyakan, apakah Ibu bisa mengulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan? Ya, mengurangi gula. Ya, untuk dietnya untuk mengurangi gula. Kemudian Jeroan. oke ya, konsumsi jeroan untuk makanan yang tinggi purin. Kemudian Bu, Tambah olahraga ya untuk meningkatkan olahraga selama waktunya berapa Bu? 15 menit. Ya, 15 menit untuk satu harinya ya. Kemudian untuk makanan protein nabatinya seperti tahu tempe bagaimana Bu? Ya, dibatasi. Ya, Batasi. dibatasi. Oke, jadi sudah paham ya apa yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Dan untuk keluarga pasien, yaitu misalnya olahraga ringan, yaitu Masnya bisa mendampingi ibunya, yaitu melakukan olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya bisa sepeda bareng atau jalan santai ataupun yang lainnya. Dan untuk saya tekankan kembali, Masnya harus bisa memantau kebiasaan makan ibunya selama di rumah ya Mas. Mengenai diet atau makanan yang dianjurkan dan dibatasi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, konseling kita pada hari ini sudah selesai Bu. Dan semoga dengan pemberian diet ini bisa tetap Ibu jalankan di rumah untuk mencapai tujuan diet kita, yaitu untuk menurunkan tekanan kadar glukosa dan kadar asam urat itu yang terutama, dan untuk mempertahankan berat badan Ibu begitu. Nah, untuk mengevaluasi keberhasilan diet selanjutnya, Ibu bisa datang kembali untuk melakukan konseling lanjutan setelah 2 minggu ke depan begitu Bu. Dan konseling kita sudah selesai. Jika saya ada salah-salah kata, saya meminta maaf begitu ya Bu. Semoga dimaafkan ya. Dan untuk Masnya bisa untuk menjaga ibunya, untuk mempengaruhi pola makan yang lebih baik dan pola hidup yang lebih sehat begitu. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.